Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Welcome back to my channel. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Roro Izazah Radikta Awaluna dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3F dengan NIM 221082414041, nomor presensi 7. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas dan memaparkan apa saja isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, serta bagaimana solusi serta inovasi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah isu tersebut. Pendidikan di Indonesia adalah sebuah ranah yang selalu mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Meskipun mengalami kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa isu-isu dalam pendidikan, khususnya dalam kualitas serta aksesibilitas pendidikan di negara Indonesia. Dari masalah ketidaksetaraan pendidikan antar daerah, hingga tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Setiap isu membawa dampak yang mendalam terhadap perkembangan potensi generasi muda di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk merinci dan memahami isu-isu tersebut guna merancang kebijakan yang tepat sasaran dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang setara. Di dalam video ini, saya akan membahas beberapa isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, serta membahas seperti apa kompleksitasnya isu-isu tersebut, lalu membahas bagaimana solusi serta inovasi yang dapat kita lakukan agar pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan kualitas serta mutu yang baik. Sebelum saya memaparkan terkait isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa saja kelebihan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, sistem pendidikan Indonesia berfokus pada mata pelajaran inti. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa mata pelajaran di Indonesia itu terlalu banyak, terlalu generalis dan terlalu membebani. Akan tetapi dengan adanya sistem tersebut, itu dapat membantu membangun fondasi dan pengetahuan dari siswa agar siswa lebih mengenal banyak mata pelajaran yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, sistem pendidikan berstandar nasional. Dan di sini berarti bahwa kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu dapat selalu terjaga kemurniannya dan dapat membantu siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke untuk menjaga kualitas pendidikan yang ada. Akan tetapi pada implementasinya banyak sekolah yang tidak imbang untuk mengimplikasikan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh sekolah-sekolah, baik sekolah perkotaan maupun sekolah yang ada di daerah terpelosok. Lalu yang nomor 3, pendidikan di Indonesia itu terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut dapat dilihat bahwa di sekolah-sekolah biasanya terdapat upacara bendera, terdapat mata pelajaran PPKN, terdapat mata pelajaran IPS yang dapat mempelajari budaya dan sejarah yang ada di Indonesia. Dampak baiknya dengan adanya mata pelajaran tersebut, siswa-siswi dapat mengerti dan dapat mengapresiasi sejarah dan kebudayaan sendiri. Setelah kita membahas terkait beberapa kelebihan pendidikan yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas terkait isu-isu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum di Indonesia ini selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan cenderung tidak relevan dengan kebutuhan pada masa kini. Kurikulum yang berubah-ubah ini memang pada dasarnya baik, yaitu untuk mengupgrade lagi dan mengevaluasi beberapa kekurangan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, praktiknya di lapangan, banyak guru-guru yang sulit untuk beradaptasi dengan adanya perubahan kurikulum. Banyak guru yang ketika mengajar masih terbiasa dengan metode konvensional, tidak mengikuti perkembangan kurikulum yang sudah diganti. Hal tersebut tentunya akan menghambat siswa untuk mendapatkan pengajaran yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih kreatif. Hal tersebut menyebabkan siswa cenderung bosan dalam mengikuti pembelajaran karena proses pembelajaran tersebut tidak dinamis dan tidak mengikuti sesuai perkembangan kurikulum yang telah dibuat.
Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari beberapa informasi serta berita yang telah tersebar yang mengatakan bahwa kurikulum di Indonesia masih mengalami ketertinggalan zaman. Karena kurikulum di Indonesia dinilai kurang mampu untuk mempersiapkan siswa untuk bersaing di lapangan kerja nantinya, kalau bersaing dengan tenaga kerja asing, serta belum mempunyai skill set untuk terjun di lapangan kerja nantinya. Hal itu dikarenakan di sekolah, siswa cenderung lebih mengajarkan materinya saja, bukan mempelajari terkait fundamental skill yang terdiri dari critical thinking, yang kedua terdapat problem solving, lalu yang ketiga terdapat logical reasoning, serta basic soft skill lainnya. Selain itu, beberapa sekolah juga belum terlalu dikenalkan pada dunia digital yang semakin hari semakin berkembang. Banyak kendala yang dialami oleh sekolah maupun guru, yaitu terhambat dalam fasilitas berupa sarana dan prasarana yang belum mendukung, serta minimnya wawasan guru akan pelaksanaan pembelajaran berbasis digital tersebut. Kurikulum umumnya dibuat pada daerah tertentu yang karakteristik lokal dan peserta didiknya berbeda, sehingga cenderung menjadi kebutuhan pemerintah saja, tanpa memperhatikan kebutuhan pada peserta didik di masa depan. Meskipun saat ini pemerintah telah mulai menerapkan kurikulum merdeka pada beberapa sekolah penggerak, tetapi hasilnya akan tetap dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya. Hal itu berarti belum diketahui apakah kurikulum ini dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya atau bisa saja pada pemerintahan baru ke depan kurikulum akan berubah lagi. Capaian hasil belajar yang berkualitas dapat dicapai melalui proses belajar yang nyaman, menyenangkan, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Lalu, untuk isu permasalahan pendidikan nomor 2, yaitu terdapat kurangnya wadah untuk melatih critical thinking siswa. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa-siswa di kelas itu jarang bertanya, bahkan lebih suka mencatat dan menghafal. Dan mungkin ada beberapa kasus siswa akan dimarahin oleh guru apabila banyak bertanya. Hal ini juga dapat dilihat dari guru-guru senior yang cenderung masih menerapkan metode konvensional berupa metode ceramah, di mana metode tersebut mematikan keaktifan dan kreativitas dari siswa untuk dapat menyampaikan segala bentuk pendapat ataupun beberapa pertanyaan kritis yang muncul ketika pembelajaran berlangsung. Karena hal itulah, siswa cenderung malas untuk bertanya karena merasa sudah jenuh dengan metode konvensional yang diterapkan oleh gurunya. Oleh karena itu, proses belajar harus ditunjang oleh komponen pendidikan lainnya, yakni tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, lalu metode belajar yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa, serta sarana dan prasarana belajar peserta didik yang mendukung. Selanjutnya, untuk isu permasalahan nomor 3, yaitu ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini telah marak adanya full day school, di mana siswa dituntut untuk belajar dari pagi hingga sore. Nah, mungkin terkadang dari jam 7 sampai jam 12, bahkan dari jam 7 sampai jam 3. Belum nanti ada tambahan les, ada tugas dari guru, ada tugas kelompok, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya, hal itu semua menyebabkan siswa memiliki waktu yang kurang untuk mengeksplor minat bakat yang dimilikinya. Guru-guru di sekolah juga lebih memfokuskan pada materi yang diajarkan di kelas saja, tanpa memperhatikan beberapa kompetensi atau kemampuan siswa di dalam bidang non-akademik. Oleh karena itu, dari beberapa siswa masih memiliki kebingungan terhadap apa saja minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Nah, setelah ini, mari kita simak bersama-sama apa saja solusi permasalahan ataupun inovasi yang dapat kita kembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Stay tune ya! Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana solusi untuk mengatasi kurikulum yang sering berubah-ubah serta untuk mengatasi
kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan pada masa kini. Baik, yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas guru yang memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ketersediaan sarana internet yang memadai sampai ke pelosok daerah terpencil menjadi kebutuhan mutlak di zaman teknologi dan informasi saat ini. Peserta didik yang berada di daerah pelosok akan dapat bersaing dengan peserta didik di daerah maju dengan bantuan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, penerapan kurikulum yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Di Indonesia, seringkali terjadi pergantian kurikulum seiring dengan pergantian pemerintah. Hal ini menyebabkan guru dan siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan setiap perubahan baru dari kurikulum tersebut. Perkembangan teknologi membuat proses pendidikan juga harus berubah seiring dengan perubahan kurikulum. Namun, sering tidak disadari bahwa setiap daerah memiliki karakteristik peserta didik serta kebutuhan yang berbeda pula. Selanjutnya, terdapat penawaran solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya wadah bagi siswa untuk melatih critical thinking, yaitu dengan menerapkan metode belajar yang beragam dan aktif. Misalnya, bisa secara bergantian menerapkan metode belajarnya dari hari pertama dan hari berikutnya. Contohnya, metode belajar yang dapat kita gunakan seperti mode project-based learning, atau mode active learning, atau model problem-based learning, lalu model cooperative learning. Dengan mengombinasikan beberapa model tersebut, siswa tidak akan mudah jenuh dalam menerima pembelajaran dari guru, bahkan siswa dapat lebih aktif dan lebih bereksplorasi serta lebih berani untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis serta menanggapi beberapa opini yang dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri. Selain itu, guru juga dapat membimbing dan mengarahkan untuk melakukan diskusi di kelas yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, di sini guru juga dapat memberikan motivasi dan bimbingan belajar supaya siswa itu dapat berdiskusi dengan efektif dan efisien di dalam kelas. Nah, dengan metode diskusi ini tentunya akan dapat banyak manfaat yang didapatkan. Di antaranya, siswa dapat menggunakan pengetahuannya dan pengalamannya, serta siswa dapat saling bertukar pendapat antara satu dengan yang lainnya, dan dapat memecahkan serta menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Lalu, yang ketiga, yaitu terdapat solusi penawaran untuk mengatasi terhambatnya siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya, yaitu dengan cara siswa atau siswi diberikan kesempatan untuk memilih sendiri jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan masing-masing bakat dan minatnya. Kebebasan memilih tersebut bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti di sekolah. Adapun kegiatannya bisa berupa budaya, sastra, dan bidang lainnya. Selain sebagai media pengembangan, tujuan kegiatan ekstrakurikuler yakni untuk memperluas pengetahuan siswa di sekolah. Penyelenggaraan ekstrakurikuler dianggap penting di sekolah karena kegiatan ini dapat mengasah potensi, minat, dan bakat siswa. Nah, karena tadi banyak sekolah yang sudah menerapkan full day school dari pagi sampai sore, nah hal itu juga perlu diimbangi dengan adanya pengembangan minat dan bakat siswa. Nah, menurut saya, yang saya harapkan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, untuk kegiatan bersekolah, harusnya dilakukan tidak difullkan sampai sore. Sebisa mungkin kegiatan belajar mengajar itu hanya dilakukan sampai siang hari, dan semua kegiatan seperti belajar, mengerjakan tugas, dan praktik itu dilaksanakan ketika jam pembelajaran. Jadi nanti ketika sudah pulang ke rumah, siswa itu tidak mempunyai beban untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi kita fullkan semua kemampuan siswa ketika pembelajaran berlangsung agar pada saat itu juga siswa mampu memahami materi yang disampaikan seperti itu. Nah, lalu harapannya
Menurut saya, ketika setelah selesai sekolah, itu siswa dapat mengikuti beberapa pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah, seperti sains, seperti seni, lalu olahraga, dan lain sebagainya. Itu dapat dikembangkan ketika siswa setelah pulang sekolah, seperti itu. Melalui hal seperti itu, harapannya siswa itu dapat mengenal lebih dalam nih apa saja minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa tidak hanya terfokuskan pada bidang akademik saja, yang mungkin bagi sebagian siswa itu tidak memiliki kemampuan yang unggul di bidang akademik. Mungkin bisa saja siswa tersebut memiliki kemampuan yang unggul di bidang non-akademik. Oleh karena itu, kita juga perlu mengimbangi antara akademik dan non-akademik. Seperti itu. Nah, selain itu, harapannya semoga pemerintah itu tuh lebih peka dan lebih gerak cepat untuk memberikan fasilitas yang lengkap berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti proyektor, LCD, bahkan internet pun pada saat ini juga sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Dan harapannya guru-guru juga dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi dasar yang dapat digunakan ketika mengajar. Jadi di situ akan tercipta generasi muda atau generasi siswa dari jenjang sekolah dasar yang lebih unggul dan lebih berprestasi. Selain itu, saya juga memiliki inovasi dan harapan agar kedepannya sistem pelaksanaan pendidikan Indonesia itu dapat berubah. Nah, inovasi yang saya temukan yaitu pada kelas bawah nantinya, di kelas 1-3 itu siswa-siswa atau peserta didik itu difokuskan untuk mengasah dulu karakter yang dimilikinya. Jadi di kelas bawah tersebut jangan langsung diberi mata pelajaran yang banyak. Jadi kita fokuskan untuk mengasah karakter yang ada pada peserta didik, dan mungkin bisa sedikit demi sedikit untuk mengenalkan kemampuan literasi serta numerasinya gitu. Jadi untuk di ketika kelas bawah itu kita bisa mengasah kemampuan membacanya serta kemampuan menghitung. Nah, untuk menghitungnya di sini lebih ke pengenalan angka-angka dan penghitungan yang sederhana saja. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk mengikuti pelajaran yang terlalu kompleks, karena pada masa umur kelas bawah itu masih perlu pengenalan dan penyesuaian diri di jenjang sekolah dasar, seperti itu. Lalu selanjutnya, ketika siswa-siswa sudah mahir dalam kemampuan literasinya, kemampuan numerasi tingkat dasarnya, dan karakternya sudah terbentuk dengan baik gitu. Nah, kita lanjut ke kelas 4. Di kelas 4 ini dimulailah pemberian mata pelajaran yang dapat dipelajari di kelas. Nah, di situ guru dapat memperkenalkan mapel-mapel yang ada seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Namun pada kelas 4 itu jangan terlalu mendalam terlebih dahulu. Jadi pada kelas 4 itu kita coba untuk mengenalkan terlebih dahulu apa dan mengapa adanya mapel tersebut, seperti itu, agar siswa itu lebih mengenal terlebih dahulu gitu. Dan siswa dapat mengetahui minat dan bakatnya itu lebih condong ke mata pelajaran apa. Dan di situ nanti siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Misalnya siswa memiliki minat di bidang mapel olahraga. Nah, di situ siswa dapat mengasah lebih lanjut lagi ketika nanti di kelas 5 dan kelas 6. Nah, lalu ketika sudah di kelas atas, yaitu di kelas 5 dan 6, siswa yang sudah memilih mapel yang diminati sesuai minat dan bakatnya masing-masing itu dapat mulai mengasah mapel pilihannya gitu. Jadi mulai mengasah lagi agar lebih mendalam gitu materi yang didapatkan. Misal nanti ada kelas tambahan khusus untuk mapel yang mereka minati. Misal siswa itu memiliki minat di bidang sains. Nah, nanti mungkin bisa diadakan kelas khusus olimpiade untuk anak-anak yang berminat pada bidang sains. Nah, tentunya di kelas 5-6 ini juga tidak lepas untuk selalu memberikan mapel-mapel yang lain juga gitu. Jadi yang mapel-mapel selain mapel pilihannya itu juga tetap diajarkan agar siswa juga memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya terbatas pada mapel yang ia pilih.
Nah, mapel-mapel yang sudah dipelajari di kelas 5 dan 6 nanti itu harus selalu diasah dan dipelajari gitu. Dan tidak lupa untuk selalu mengajarkan juga dan membimbing siswa agar karakter yang telah dibentuk di kelas bawah itu tetap terjaga hingga kelas atas dan hingga ketika nanti anak tersebut lulus dari sekolah dasar. Nah, lalu untuk sistem ujiannya, inovasi dari saya yaitu jangan mengujikan seluruh mata pelajaran. Jadi nanti yang diujikan itu sesuai dengan minat yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Jadi nanti harapannya untuk kedepannya agar pemerintah itu lebih memperhatikan seperti apa karakteristik dari setiap peserta didik. Karena ketika nanti siswa dipaksakan untuk memahami dan mempelajari semua mata pelajaran itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin gitu, karena siswa memiliki kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu diharapkan di kemudian hari atau di tahun-tahun berikutnya itu semoga ada kebijakan yang mengatur agar siswa sekolah dasar itu dapat mengikuti ujian sesuai dengan mapel-mapel pilihan yang sudah ia pilih seperti itu, dan dengan tes-tes yang disesuaikan dengan kompetensi yang ada di setiap mapel seperti itu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video yang telah ditayangkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.